Pernahkah terlintas di benak Anda saat Anda mengunci pintu utama? Apa sebenarnya yang terjadi di dalam rumah? Anda pergi bekerja atau bepergian untuk urusan lain, meninggalkan hewan peliharaan berbulu Anda sendirian. Tampaknya ia hanya tidur. Namun, bagaimana jika saya memberitahu Anda bahwa pada saat itulah kehidupan rahasianya sendiri justru dimulai? Hari ini kita akan mengungkap rahasia ini. Saya akan memberitahu Anda tentang 7 hal yang hampir pasti dilakukan kucing Anda saat Anda tidak di rumah. Dan percayalah, beberapa poin dari daftar ini akan membuat Anda melihat hewan kesayangan Anda dengan mata yang sama sekali berbeda. Sebelum kita mulai, penting untuk memahami satu hal sederhana. Kucing bukan hanya sekadar gumpalan bulu yang menggemaskan. Dalam darah mereka mengalir naluri pemburu kuno. Naluri mereka tidak pernah hilang, bahkan ketika mereka tinggal di apartemen yang nyaman. Bagi kucing, rumah Anda bukan hanya sekadar tembok, itu adalah wilayahnya, kerajaannya. Dan ketika Anda pergi, dialah yang menjadi penjaga utama kerajaan ini. Baiklah, mari kita mulai dengan ritual pertama, dan mungkin yang paling penting. Nomor 1, patroli wilayah. Begitu kunci pintu berbunyi klik dan langkah kaki Anda memudar di tangga, keheningan menyelimuti apartemen. Namun, keheningan itu tidak bertahan lama. Kucing Anda tidak langsung terlelap. Sebaliknya, ia mulai melaksanakan tugas utamanya, inspeksi wilayah kekuasaannya. Anda mungkin mengira ini hanya jelajah tanpa tujuan. Namun sebenarnya, ini adalah insting yang mengakar kuat, diwarisi dari nenek moyang liarnya. Singa, harimau, macan tutul, semuanya secara teratur berpatroli di wilayah luas mereka untuk memastikan batas-batas tidak dilanggar dan tidak ada penyusup di tanah mereka. Bagi kucing Anda, apartemen Anda adalah kerajaannya yang kecil, namun sangat penting, dan ia adalah penguasa serta penjaga yang sah. Ronde ini bukanlah lari-lari tanpa arah. Ini adalah rute yang metodis dan terencana. Kucing akan berjalan melewati setiap ruangan, mengintip ke setiap sudut. Ia akan mengendus kaki kursi, sofa, dan sandal Anda yang tertinggal di dekat pintu dengan cermat. Setiap benda baru, seperti kantong belanja dari toko, akan diperiksa dengan sangat teliti. Apa ini? Bagaimana baunya? Apakah ada ancaman? Namun, pemeriksaan itu hanyalah separuh pekerjaan. Bagian ritual kedua, yang tak kalah penting, adalah memperbarui patok perbatasan. Ketika kucing menggosokkan pipi dan sisi tubuhnya ke furnitur, kusen pintu, atau kaki Anda, itu bukan hanya untuk bermanja-manja. Ia meninggalkan bau uniknya melalui kelenjar khusus. Ini adalah caranya berkata, "Ini wilayahku, semuanya terkendali di sini. Aku yang berkuasa di sini." Saat Anda tidak ada, ia memperbarui tanda-tanda ini agar merasa lebih aman dan tenang. Jadi, ini bukan sekadar jalan-jalan karena bosan. Ini adalah pekerjaan serius yang dilakukan oleh kepala keamanan berbulu Anda setiap hari. Ia menjaga ketertiban, memeriksa apakah ada musuh yang menyusup, dan menegaskan haknya atas wilayah tersebut. Rumah Anda berada di tangan yang aman. Kedua, tidur yang strategis. Baiklah, inspeksi sudah selesai. Batas wilayah aman. Sekarang waktunya beristirahat. Dan disinilah kita sampai pada aktivitas kucing yang paling terkenal, tidur. Kucing Anda bisa tidur 12 hingga 16 jam, dan kadang-kadang bahkan sampai 20 jam sehari. Melihat gumpalan bulu yang tertidur pulas dengan damai, mudah sekali terlintas di pikiran, dasar pemalas. Namun, ini adalah salah satu kesalahpahaman terbesar tentang kucing. Tidur mereka bukanlah kemalasan, ini adalah strategi. Secara alami, kucing adalah predator senja. Ini berarti puncak aktivitas mereka terjadi saat fajar dan senja. Pada waktu itulah leluhur liar mereka keluar berburu. Lalu, apa yang harus dilakukan pada waktu selebihnya untuk menyimpan energi bagi serangan yang menentukan? Betul sekali. Tidur, kucing peliharaan Anda yang tidak perlu berburu tikus demi bertahan hidup, tetap saja tunduk pada program kuno ini.
Ia mengumpulkan energi untuk malam hari, saat Anda pulang dan waktu bermain, bersosialisasi, serta makan malam dimulai. Namun, cara kucing tidur itu sendiri sangatlah cerdik. Sebagian besar waktu, mereka berada dalam fase tidur ringan. Anda pasti pernah memperhatikan, kucing tampaknya tidur, tetapi telinganya bergerak-gerak dan berputar ke setiap suara kecil, ekornya sedikit berkedut. Dalam kondisi ini, ia beristirahat, tetapi otaknya tetap aktif. Ia siap melompat kapan saja jika mendengar sesuatu yang tidak biasa. Misalnya, suara kunci di pintu. Ini adalah mode siaga yang ideal bagi seekor predator. Dan hanya untuk waktu yang singkat, kucing akan tenggelam dalam tidur nyenyak. Pada saat itulah Anda bisa melihat cakarnya, kumisnya bergerak-gerak, dan kadang-kadang bahkan mengeluarkan suara-suara kecil. Para ilmuwan percaya bahwa dalam fase ini kucing bermimpi, kemungkinan besar tentang berburu, bermain, atau mengejar bintik cahaya. Tidur nyenyak ini penting untuk pemulihan energi yang optimal dan pemrosesan informasi yang diterima sepanjang hari. Jadi, selagi Anda pergi, kucing Anda tidak hanya bermalas-malasan. Ia mengelola sumber daya energinya dengan cerdas, bergantian antara tidur ringan dan tidur nyenyak, agar siap siaga sepenuhnya saat Anda kembali. Ini bukan istirahat pasif, melainkan proses aktif persiapan untuk petualangan malam. Nomor 3. Kucing berbicara sendiri. Nah, kucing kita sudah puas tidur, energinya pulih, dan sudah memeriksa setiap sudut rumah. Lalu, bagaimana? Sepi? Tidak juga. Poin ketiga dalam daftar kita ini mungkin terdengar agak aneh, bahkan misterius. Kucing Anda berbicara dengan dirinya sendiri. Kita terbiasa kucing mengeong untuk berkomunikasi dengan kita, dan memang begitu adanya. Kucing dewasa di alam liar hampir tidak pernah menggunakan meong untuk berkomunikasi satu sama lain. Suara ini mereka kembangkan khusus untuk manusia, agar menarik perhatian kita. Tapi apa yang terjadi saat audiens utamanya, yaitu Anda, tidak ada di rumah? Kucing tidak diam saja, dia hanya beralih ke bahasa lain, bahasa batinnya. Bayangkan skenario ini, kucing Anda duduk di ambang jendela dan melihat seekor burung di luar. Tiba-tiba, dia mulai mengeluarkan suara-suara aneh, terputus-putus, mirip kicauan, atau bahkan seperti suara bebek. Ini bukan mengeong. Itu adalah suara semangat berburu yang meluap dan sedikit kekecewaan karena mangsa begitu dekat, namun tak terjangkau. Seolah-olah dia sedang mengucapkan insting berburunya dengan lantang. Dan ada juga mer yang pelan, seperti bertanya atau miau. Singkat yang diucapkan keheningan. Ini bisa jadi reaksi terhadap suara jauh yang tertangkap oleh telinganya yang peka. Atau hanya sekadar pikiran yang terucap, mirip seperti manusia berkata, "Oke, apa rencana kita selanjutnya?" Terkadang Anda mungkin mendengar geraman dari dalam tenggorokan, atau bahkan desisan singkat. Mungkin ada bayangan yang melintas dan dianggapnya ancaman, atau mainan jatuh dengan cara yang tidak biasa. Ini adalah caranya mengungkapkan ketidakpuasan atau kewaspadaan. Bahkan dengkuran saat sendirian pun memiliki makna khusus. Kucing bisa mendengkur bukan hanya karena senang, tetapi juga untuk menenangkan dirinya sendiri jika merasa sedikit cemas atau bosan. Jadi, jika dinding punya telinga, mereka pasti akan bercerita banyak hal menarik tentang apa yang dipikirkan dan dirasakan kucing Anda dalam keheningan rumah yang kosong. Dunianya penuh dengan suara, hanya saja kita tidak selalu menjadi saksinya. Kegiatan keempat, menonton TV kucing. Jadi, apalagi yang bisa dipikirkan dan dilakukan kucing saat sendirian? Tentu saja menonton TV, tapi bukan TV yang ada di ruang tamu Anda, ya. Poin keempat dalam daftar kita ini adalah film laris paling seru dalam kehidupan setiap kucing rumahan. Dan judulnya, Kehidupan di Balik Jendela. Bagi kucing, ambang jendela bukan sekadar tempat tidur siang di bawah sinar matahari. Itu adalah bioskop pribadinya dengan layar panorama, tempat serial paling menarik di dunia tayang 24 jam sehari. Para bintang utama serial ini,
burung-burung, tupai, serangga yang beterbangan, pejalan kaki di bawah, mobil yang lewat, bahkan daun-daun yang bergoyang tertiup angin. Setiap objek ini adalah sebuah cerita tersendiri. Menonton TV semacam ini bukanlah aktivitas pasif, melainkan stimulasi mental yang sangat kuat. Saat kucing mengikuti gerakan burung pipit atau awan dengan matanya, otaknya bekerja aktif. Ia menganalisis lintasan, memperkirakan jarak, dan menghitung kemungkinan lompatan. Saat itu, komputer berburu purba di kepalanya terbangun, memecahkan masalah balistik yang rumit. Meskipun ia tidak akan benar-benar melompat dari lantai tinggi, nalurinya bekerja dengan maksimal. Pernahkah Anda memperhatikan ujung ekor kucing berkedut saat melihat seekor burung? Itu adalah tanda kegembiraan dan konsentrasi ekstrem. Ia sepenuhnya terpikat pada apa yang terjadi di layar. Ini tidak hanya membantunya terhibur, tetapi juga menjaga keterampilan berburunya tetap tajam. Tanpa stimulasi semacam ini, kucing yang hanya berada di dalam 4 dinding bisa bosan dan bahkan depresi. Jendela adalah penghubungnya dengan dunia luar yang besar. Ia mendengar suara jalanan, mencium bau, melihat pergantian siang dan malam, dan perubahan cuaca. Ini memperkaya hidupnya, menjadikannya lebih berwarna dan menarik. Jadi, jika Anda ingin membuat hewan peliharaan Anda lebih bahagia saat Anda tidak di rumah, pastikan ia memiliki tempat pengamatan yang aman dan nyaman dengan pandangan yang baik. Itu adalah hadiah terbaik yang bisa Anda berikan padanya. Nomor 5. Bermain dengan yang terlarang. Nah, teritori sudah diperiksa, tidur sudah cukup, serial burung sudah ditonton sampai habis. Mau ngapain lagi ya? Disinilah kita beralih ke poin kelima, dan mungkin yang paling nakal dalam daftar kita. Ini saatnya bermain-main dengan benda-benda terlarang. Setiap kucing punya daftar benda incaran mereka sendiri. Ini adalah benda-benda yang membuatmu langsung bilang, jangan, atau tidak boleh. Begitu cakar kucing mendekat, gulungan tisu toilet yang asik banget dibongkar, pena favoritmu yang seru sekali digelindingkan di meja, lalu dijatuhkan ke lantai, karet rambut yang ketinggalan di nakas, gulungan benang, kantong plastik yang berisik, daftarnya tak ada habisnya. Selama kamu di rumah, benda-benda ini sangat terlarang. Tapi begitu kamu pergi, mereka langsung jadi mainan paling diinginkan dan menarik di dunia. Kenapa? Pertama, karena seru saja. Kucing adalah makhluk yang penasaran, dan mereka suka menjelajahi tekstur, suara, serta bagaimana benda-benda bergerak. Gulungan tisu misalnya, itu jackpot. Dia bisa berisik, bisa dibongkar, dan bisa dirobek-robek kecil. Kedua, benda-benda ini menyimpan baumu. Bermain dengan pena atau karet rambutmu, kucing tidak sekadar nakal. Dia berinteraksi dengan duniamu, dengan barang-barangmu. Ini membantunya merasa lebih dekat denganmu dan mengatasi kesepian. Dan ketiga, ini adalah uji batas klasik. Kucing seperti anak kecil, suka menguji apa yang terjadi jika mereka melanggar aturan. Bagaimana kalau aku tetap mendorong benda ini dari meja? Kalau yang ini, kepergianmu adalah waktu yang ideal untuk eksperimen semacam itu. Tidak ada pengawas ketat yang akan merusak semuanya. Jadi, kalau kamu pulang ke rumah dan sesekali menemukan tisu toilet terurai di lantai atau pena penamu di bawah sofa, jangan langsung marah. Kucingmu tidak bermaksud mengganggumu. Dia hanya menghabiskan waktu dengan bermanfaat, bersenang-senang, menjelajahi dunia, dan mungkin sedikit merindukanmu. Nomor 6. Mencari jejak aromamu. Kita sudah sedikit membahas topik ini sebelumnya, tapi poin ke-6 dalam daftar kita ini pantas mendapatkan perhatian khusus, karena ini adalah hal yang sangat menyentuh. Saat Anda tidak ada, kucing Anda akan sibuk mencari jejak aroma Anda. Bagi kita manusia, indera utama adalah penglihatan. Kita memahami dunia melalui mata kita. Sementara bagi kucing, dunia adalah peta aroma di atas segalanya. Dan aroma unik Anda adalah yang paling penting dan menenangkan di alam semestanya.
Aroma itu diasosiasikan dengan rasa aman, kehangatan, makanan, dan kasih sayang. Ketika Anda pergi, wujud fisik Anda memang menghilang, tapi aroma Anda tetap ada. Dan bagi kucing, aroma itu menjadi jangkar ketenangan yang sesungguhnya. Itulah mengapa saat ditinggal sendirian, kucing akan mencari tempat di mana aroma Anda paling pekat. Tempat pertama dan paling jelas adalah tempat tidur Anda, terutama bantal. Dia akan berbaring di sana, meringkuk dan menghirup aroma Anda yang membantunya rileks dan merasa seolah-olah Anda ada di dekatnya. Poin selanjutnya dalam tur penciumannya adalah pakaian Anda. Kaos yang tergeletak di kursi, jubah di gantungan, atau yang lebih baik lagi, keranjang pakaian kotor. Ya, bagi kita ini mungkin terlihat aneh. Tapi bagi kucing ini adalah sumber kebahagiaan sejati. Karena pakaian yang sudah tidak dicuci memiliki aroma Anda yang jauh lebih kuat dibanding pakaian bersih. Dia bisa berbaring lama di baju Anda, menginjak-injaknya pelan dengan cakar, sambil mendengkur. Bahkan kursi favorit Anda atau tempat di sofa menjadi magnet baginya. Dia akan duduk di tempat Anda baru saja duduk, menyerap sisa kehangatan dan aroma Anda. Ini bukan hanya kebiasaan, melainkan kebutuhan emosional yang mendalam. Bagi kucing yang sedang merindukan Anda, aroma Anda adalah penawar terbaik untuk rasa cemas akibat perpisahan. Aroma itu menciptakan ilusi kehadiran Anda dan membantunya merasa aman dan terlindungi sampai ia kembali mendengar suara kunci di pintu. Jadi, jika Anda menemukan bulu kucing di bantal Anda, ketahuilah, ini bukan kenakalan, tapi manifestasi cinta dan kasih sayang yang sesungguhnya. Dan yang ketujuh, aktivitas paling energik dan penuh misteri. Tigidik yang terkenal itu. Anda pasti tahu apa yang saya maksud. Ini adalah momen-momen ketika kucing, seolah tanpa alasan, tiba-tiba melesat pergi. Matanya membesar dan bulat, telinganya merapat ke kepala, dan ia mulai berlarian di seluruh rumah seperti kesetanan. Ia melesat di koridor, memantul dari dinding, melompat ke sofa, melewati sandaran kursi, dan menghilang di ruangan lain, hanya untuk muncul kembali dalam hitungan detik. Ledakan aktivitas mendadak ini, dalam dunia zoopsikologi, disebut sebagai periode aktivitas acak gila, atau yang lebih sering kita dengar, zoomies. Mengapa ini terjadi, terutama saat kucing sendirian? Semuanya kembali lagi pada sifat alami predatornya. Kucing peliharaan adalah mesin berburu yang sempurna, terperangkap dalam 4 dinding rumah. Ia memiliki cakar tajam, reaksi secepat kilat, dan otot yang kuat. Seluruh tubuhnya diciptakan untuk ledakan energi yang singkat namun luar biasa kuat, untuk mengejar dan menyerang. Di alam liar, energi ini dihabiskan untuk berburu. Tapi apa yang harus dilakukan kucing peliharaan yang makanannya disajikan di mangkuk? Energi itu tidak hilang begitu saja. Energi itu menumpuk sepanjang hari saat kucing bermalas-malasan atau mengamati burung. Dan pada suatu titik, energi itu menumpuk begitu banyak sehingga ia harus dikeluarkan begitu saja. Tigidik adalah simulasi perburuan dalam bentuk terkonsentrasi. Ini adalah gabungan antara mengejar mangsa tak terlihat dan menghindari musuh khayalan. Kucing melepaskan ketegangan dan adrenalin yang menumpuk. Ini adalah perilaku yang sepenuhnya normal, sehat, dan bahkan penting bagi hewan yang tidak memiliki kesempatan untuk sepenuhnya mewujudkan instingnya. Paling sering, ledakan aktivitas ini terjadi pada pagi dan sore hari, di waktu senja yang sama, saat insting predator terasa hingga puncaknya. Jadi jika Anda memasang kamera di rumah, kemungkinan besar Anda akan melihat bagaimana hewan peliharaan Anda yang tenang dan kalem tiba-tiba berubah menjadi meteor berbulu yang tak terbendung. Ini hanyalah caranya untuk tetap bugar dan melepaskan energi. Namun, apa yang paling mengejutkan dari semua ini? Mungkin ada 2 hal. Pertama, betapa eratnya kucing terhubung dengan Anda melalui aroma tubuh Anda. Dia tidak hanya menunggu pasif. Dia secara aktif mencari cara untuk merasakan kehadiran Anda di dekatnya agar merasa aman. Ini bukan sekadar kebiasaan,
tapi kebutuhan emosional yang mendalam. Kaos lama Anda baginya bukanlah sekadar barang, melainkan antidepresan sejati. Dan poin kedua yang mengubah segalanya adalah kesadaran bahwa kucing Anda memiliki kehidupan sosial dan suara yang sama sekali terpisah dari Anda. Suara-suara yang dikeluarkannya saat sendirian adalah dialog internalnya dengan dunia. Dia tidak diam saat Anda tidak ada. Dia mengomentari apa yang terjadi di luar jendela, mengomel pada debu yang terlihat dalam sorotan sinar matahari, atau bercerita sesuatu kepada mainan kesayangannya. Sungguh mengejutkan, bukan? Kucing Anda yang biasanya tenang dan kalem, ternyata adalah seekor cerewet. Hanya saja dia tidak punya audiens yang tepat. Seperti yang Anda lihat, dunia kucing Anda tidak berhenti begitu pintu tertutup di belakang Anda. Itu hanya menjadi berbeda, lebih mengandalkan naluri, lebih mandiri, dan penuh dengan ritual dan rahasia kecilnya sendiri. Kucing Anda bukan hanya sekadar peliharaan, melainkan individu dengan kehidupan batin yang kaya. Terima kasih telah menonton video ini sampai selesai. Jika Anda tertarik untuk mengintip dunia rahasia kucing Anda, jangan lupa berikan like dan berlangganan ke saluran ini agar tidak ketinggalan cerita menarik lainnya. Dan sekarang, pertanyaan untuk Anda. Apa hal paling aneh atau lucu yang pernah Anda saksikan saat tiba-tiba pulang ke rumah? Bagikan cerita Anda di kolom komentar. Mari kita diskusikan.